Hai, halo, gue Dujep, gue Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Dan di video kali ini gue bakal mereview sebuah produk pelembab yang dulu gue itu sangat tidak suka dengan produk ini. Kenapa? Karena produknya bikin kulit wajah gue sangat berminyak, sangat kusam. Tapi kenapa sekarang gue nyoba lagi? Mau tahu kenapa? Tonton video ini sampai habis. Tentunya apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal dan untuk menunjang itu gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website, salah satu yang sangat gue rekomendasikan juga adalah lovemapping.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But at the end of the day, whatever I'm talking about, it's all about my perception. So ini dia produknya, ini dari brandnya Wardah Nature Daily yang variannya Aloe Hydra Mild Moisturizer Cream. Ini lo bisa lihat packagingnya dia tube kemasan 40 ml dengan harga kisaran 20.000 aja. Kalau misalkan kita ngelihat dari segi harga dan juga kemasan, ini cukup worth it. Tapi apakah klaim dan kandungannya juga worth? Kita lihat nanti. Kenapa gua dulu tuh nggak suka sama produk ini? Karena itu tadi bikin kulit wajah gue sangat berminyak dan sangat kusam. Terus kenapa lo nyoba lagi sekarang? Jadi gini, dulu itu kan kulit wajah gue sangat berminyak dan produk ini merupakan produk yang ditujukan untuk kulit yang normal cenderung kering. Tahu dong hasilnya seperti apa? Sangat wajar membuat kulit wajah gue yang berminyak menjadi sangat berminyak. Dipakein, ketika gue menggunakan produk yang klaimnya sendiri ditujukan untuk kulit yang cenderung kering. Bukan berarti produk ini jelek kan, hanya karena kebutuhan kulit wajah gue pada saat itu dengan produk yang gue gunakan itu kurang pas. Jadi ini yang selalu gue ingatkan, pentingnya menggunakan sebuah produk yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit wajah kita. Nggak cuman asal rame produknya, nggak cuman asal mahal or something, tapi hal yang paling penting itu adalah tahu produk yang kita gunakan itu harus sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit wajah kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian. Anyway, produk ini merupakan pelembab bertekstur creamy dengan warna putih dengan bau yang enak. Baunya manis, tapi manisnya lebih ke arah calming dan untuk konsistensi teksturnya dia cukup rich tapi tidak terlalu padat. Jadi ketika diaplikasikan ke wajah itu juga cukup mudah diratakan, nyaman ketika dipakai dan daya resap yang diberikannya juga itu baik dalam artian ini bertahap, bagus banget untuk kulit wajah gue yang cenderung kering seperti ini. Jadi di awal-awal pemakaian itu kelembabannya bisa dirasakan di permukaan, tapi setelah berjam-jam digunakan itu kelembabannya atau daya resapnya menjadi lebih meresap ke lapisan lebih dalam dan itu enak banget dipakainya. Dan untuk hidrasi yang diberikannya juga baik, kelembabannya yang diberikan juga baik karena dia punya vitamin E, dia punya olive oil, dia punya aloe vera. Dan kalau kita ngomongin aloe vera, ini merupakan komposisi yang punya banyak fungsi dan dua diantaranya sebagai anti peradangan dan juga sebagai anti inflamasi, anti oksidan, anti peradangan dan juga antioksidan. Itu mengapa tidak heran saat ini banyak sekali produk skincare yang komposisi, salah satu komposisinya sendiri ada aloe veranya. Bahkan sekitar 2000 mungkin 3 tahun yang lalu ada yang namanya Soothing Gel Aloe Vera yang dimana produk tersebut rame banget. Awalnya mungkin dari Korea Selatan, tapi ya setelah rame akhirnya banyak brand lokal yang berbondong-bondong bikin produk serupa yang memang ternyata juga banyak orang yang cocok dengan produk-produk Soothing Gel Aloe Vera dan termasuk gue juga waktu itu. Nah, produk ini tidak hanya kelembaban yang diberikan itu cukup baik di kulit wajah gue, tetapi juga dipakainya tetap terasa ringan dan ada semacam kayak tone finish. Tone finish ini nggak jadi bikin kulit wajah lo lebih cerah atau lebih putih, enggak. Cuman di kulit wajah yang kering itu biasanya kan kalau kulit wajah kering itu kan artinya dia kekurangan atau bahkan juga kehilangan kelembabannya yang pada akhirnya membuat kulit yang cenderung kering ini menjadi lebih kusam, jadi lebih loyo, jadi lebih capek. Nah, si produk ini dia bisa bikin kulit wajah itu lebih basah seluruh tubuh. Menjadi lebih basah artinya dewy,
lebih sehat. Itu yang gue maksud. Jadi membuat penampakan kulit wajah kita menjadi lebih sehat. Artinya kalau misalkan penampakannya lebih sehat kan lebih enak juga ya, lebih seger juga gitu lah maksud gue. Nah, dia juga memiliki klaim pH balance, artinya pH yang dimiliki oleh produk ini sesuai dengan pH kulit wajah kita. Dan menurut gue ini juga produk yang sangat bisa digunakan sebagai krim malam, bagus juga sebagai pelembab yang digunakan setelah kita melakukan proses eksfoliasi, entah itu setelah kita menggunakan scrub atau bahkan juga toner dengan atau serum dengan kandungan AHA BHA, dimana terkadang ada proses atau cara yang terlalu harsh yang pada akhirnya bikin kulit wajah kita menjadi lebih kemerahan atau bahkan juga iritasi. Nah, menggunakan produk seperti ini menurut gue dapat membantu menenangkan kemerahan dan meminimalisir terjadinya iritasi karena proses eksfoliasi yang kurang pas. Atau bahkan juga untuk cowok-cowok yang sering cukuran nih, produk ini juga bisa digunakan semacam cream after shaving. Ya, walau bagaimanapun kan proses daripada shaving ini juga terkadang membuat pori-pori kita menjadi lebih terbuka, bukan pori-pori yang lebih terbuka atau tertutup, guys. It's not true. Cuman ya pada akhirnya itu dia sih prosesnya yang kadang kita nggak ngeh kalau misalkan itu kurang pas, yang pada akhirnya kemungkinan untuk terjadinya iritasi itu ada. Nah, menggunakan pelembab bertekstur cukup rich tapi juga terasa ringan itu akan sangat membantu kulit wajah kita terhindar atau meminimalisir terjadinya kemungkinan iritasi entah setelah shaving ataupun setelah exfoliating. Produk ini juga merupakan produk yang menurut gua itu bisa digunakan kalau misalkan kita keringnya itu muka ya cenderung kering itu sampai ada flaky, ada pecah-pecah, dan gua tuh mengalami di luaran hidung, bawah mata, bahkan juga luaran bibir itu ada. Tapi kalau misalkan kalian cari pelembab yang bisa menggantikan sunscreen kalian, ini bukan untuk kalian. Itu pelembab yang melembabkan gitu loh, bukan pelembab yang dapat menggantikan produk sunscreen. Kalau misalkan kalian cari pelembab yang memang untuk melembabkan A, B, C, ini masih sangat bisa. Tapi kalau misalkan cari pelembab yang untuk menggantikan produk sunscreen itu nggak bisa. Walaupun ini otak sama mulut itu lebih sering kagak sinkron. Serius, karena gue tuh hari-harinya tuh pakai bahasa Sunda, Indonesia, Inggris, Korea, bahasa perasaan, bahasa mistis juga, bahasa hantu. Gue tahu gitu maksudnya ada orang yang lebih suka pakai pelembab ber-SPF dibanding pada sunscreen karena mungkin mereka lebih nyaman atau mungkin belum menemukan produk sunscreen yang tepat atau kulit wajah mereka sedang bermasalah akhirnya harus menghindari produk sunscreen. Itu ada, dan menurut gue itu memang lebih baik daripada kalian gak pakai produk sun protection sama sekali. Tapi bukan berarti produk pelembab ber-SPF tersebut dapat menggantikan produk sunscreen. Itu masih bisa dipakai. Tapi kalau misalkan kalian pakai produk pelembab ini untuk menggantikan produk sunscreen kalian, nggak akan bisa. Sayangnya ini nggak akan bisa. Tapi tetap produk ini sangat tetap berguna. Ya cuman ya itu dia fungsinya untuk melembabkan. Ya menurut gue tuh sunscreen itu sesuatu yang penting lah, jadi please pakai sunscreen tiap hari ya untuk melindungi wajah kita dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar matahari yang mengandung sinar UVA dan UVB, di mana sinar tersebut dapat merusak kulit wajah kita, bahkan juga kanker kulit. Jadi please gunakan produk sunscreen setiap hari. So intinya produk ini merupakan produk pelembab yang memang dapat melembabkan, bisa untuk melembabkan kulit wajah kita di malam hari, after exfoliating, after shaving, but it's not to replace your sunscreen. It's not gonna be happen. Oke, ingat. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya silahkan like dan komen di bawah, bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Untuk kalian yang mau sharing lebih dalam, lebih private, lebih personal, lebih pribadi, bisa lewat DM Instagram di _Kang Adul, dan jangan lupa passwordnya follow dulu.